wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Al-Fatih dengan NIM 2524041 dari kelas PTIK 3B. Tujuan dibuatnya video ini yaitu untuk memenuhi salah satu ujian akhir semester mata kuliah jaringan komputer dengan dosen pengampu Bapak Pak Rian Effendi. Di video ini saya akan menjelaskan 5 materi yang telah kami pelajari, yaitu yang pertama tentang multiplexing, yang kedua tentang FTP, yang ketiga DNS, yang keempat web server, dan yang terakhir yaitu keamanan jaringan. Baiklah, yang pertama itu multiplexing. Pengertiannya itu multiplexing itu adalah teknik buat mengirim banyak data sekaligus lewat satu jalur komunikasi. Komponen atau bagian multiplexing. Dalam sistem multiplexing biasanya ada beberapa bagian utama, yaitu yang pertama sumber data, itu input. Ini adalah data yang mau dikirim, bisa berupa suara, video, data internet, sinyal sensor, dan lain-lain. Biasanya bukan cuma satu, tapi banyak sumber data sekaligus. Yang kedua yaitu multiplexer atau singkatan MUX. Ini bagian yang menggabungkan semua data dari kendaraan supaya bisa masuk ke suatu jalan yang sama. Yang ketiga yaitu media transmisi. Ini adalah jalur pengiriman data, misalnya kabel, syarat optik, gelombang radio. Walaupun jalurnya cuma satu, datanya bisa banyak karena sudah diatur oleh MUX. Yang keempat itu demultiplexer atau DEMUX. Kalau MUX tugasnya menggabungkan, kalau demultiplexer ini tugasnya itu memisahkan data yang sudah sampai di tujuan. DEMUX akan mengirim data ke tujuan masing-masing yang benar. Selanjutnya itu tujuan multiplexing. Tujuannya itu yang pertama menghemat jalur komunikasi, yang kedua mengirim banyak data secara bersamaan, selanjutnya meningkatkan efisiensi sistem, mengurangi biaya instalasi jaringan. Singkatnya itu biar hemat, cepat, dan efisien. Selanjutnya itu manfaat multiplexing. Dengan adanya multiplexing, kita dapat banyak keuntungan seperti satu kabel ini bisa dipakai oleh beberapa pengguna. Pengirim data jadi lebih teratur. Bandwidth tidak terbuang dengan sia-sia. Cocok untuk sistem komunikasi modern seperti internet, TV kabel, telepon, dan lain-lain. Tanpa multiplexing ini, jaringan bakal boros dan ribet. Selanjutnya itu jenis-jenis multiplexing. Nah, multiplexing itu ada beberapa jenis. Kita bahas yang paling umum dan gampang dipahami saja. Yang pertama itu frequency diffusion multiplexing atau FDM. Di sini data dibagi berdasarkan frekuensi. Bayangin radio, satu radio bisa punya banyak channel. Setiap channel punya frekuensi sendiri-sendiri. Semua dikirim bersamaan tapi beda fungsi, jadi nggak saling ganggu. Contoh, siaran radio, TV analog, dan TV kabel. Selanjutnya itu jenis yang kedua yaitu time diffusion multiplexing atau TDM. Kalau TDM, data dibagi berdasarkan waktu. Setiap sumber data dapat giliran waktu buat ngirim data, tapi giliran itu sangat cepat, jadi terasa bersamaan. Contohnya seperti sistem telepon digital, jaringan komputer, ibaratnya seperti bergantian bicara tapi cepat sampai kepada penerima. Jenis yang ketiga yaitu wavelength diffusion multiplexing atau WDM. Ini mirip seperti FDM tapi khusus untuk syarat optik. Perbedaannya FDM pakai frekuensi, sedangkan WDM pakai panjang gelombang cahaya. Contoh internet kecepatan tinggi, terus jaringan fiber optik. Selanjutnya yang keempat itu kode diffusion multiplexing atau CDM. Kalau ini
setiap data dikasih kode unik. Walaupun dikirim bersamaan dan lewat jalur yang sama, kodenya beda, pasti berbeda. Jadi tetap bisa dipisahkan, tetap bisa dibedakan. Contohnya seperti jaringan seluler, CDMA, Telkomsel, Tri, dan lain-lain. Kita masuk ke materi yang kedua, yaitu tentang FTP. Pengertian FTP. Apa itu FTP? FTP itu singkatnya dari File Transfer Protocol. Sederhananya, FTP adalah cara atau aturan untuk mengirim dan mengambil file lewat jaringan, biasanya lewat internet. Contohnya kayak ini. Kalau kamu mau upload file ke website seperti gambar, video, atau dokumen ke hosting, nah prosesnya itu biasanya memakai FTP. Jadi FTP ini kayak jembatan yang menghubungkan komputer kita dengan server supaya filenya bisa dipindahkan. Fungsi dan tujuan FTP ini ada beberapa, yaitu tujuan utama FTP itu simple. Yang pertama itu mengirim file dari komputer ke server. Selanjutnya mengambil file dari server ke komputer. Biasanya dipakai untuk mengelola file website, untuk upload dan download data dalam jaringan jumlah besar, untuk backup server. Nah, yang ketiga itu komponen atau bagian dari FTP. Dalam FTP ada beberapa bagian penting. Yang pertama itu FTP Client. Ini adalah aplikasi yang kita pakai untuk mengakses FTP. Contohnya FileZilla, WinSCP, atau bahkan browser. Browser ini bagian dari FTP. Yang kedua itu komponen bagian penting yang kedua dari FTP, yaitu FTP server. Ini adalah komputer atau server yang tujuan tempat filenya disimpan. Server ini yang menerima dan mengirim file. Yang ketiga itu username dan password, digunakan sebagai akses keamanan supaya tidak semua orang bisa masuk ke server. Yang keempat adalah port dari FTP ini bagian yang sangat penting juga. FTP biasanya menggunakan port 21 sebagai jalur komunikasinya. Selanjutnya itu cara kerja FTP yang versi gampangnya, versi mudah dipahami saja. Cara kerja FTP itu kurang lebih gini. Pertama, kita buka file FTP client. Yang selanjutnya, kita memasukkan alamat server, username dan password. Selanjutnya, setelah terhubung, kita bisa upload file, download file, bahkan kita dapat menghapus atau mengedit file yang ada di server tersebut. Ibaratnya seperti buka lemari penyimpanan online, lalu kita bebas mengatur isi lemari tersebut sebebasnya. Selanjutnya yaitu jenis-jenis FTP. FTP itu juga memiliki beberapa jenis, diantaranya FTP standar, FTPS, dan SFTP. Yang pertama FTP standar. Ini versi biasa tanpa enkripsi. Data dikirim apa adanya, jadi kurang aman. Selanjutnya itu FTPS. FTPS adalah FTP yang sudah ditambahkan keamanan SSL atau TLS. Ini dapat membuat dokumen-dokumen kita lebih aman di dalamnya. Data jadi lebih aman karena terenkripsi. Selanjutnya itu SFTP. Walaupun namanya mirip, ini sebenarnya berbeda. SFTP berjalan di atas SSH dan keamanannya lebih tinggi dari FTPS yang tadi karena SSH lebih hebat dari SSL. Selanjutnya manfaat FTP.
FTP juga memiliki banyak sekali manfaat. Beberapa manfaat antara lainnya adalah yang pertama itu memudahkan pengiriman dalam file besar ke perangkat lain. Selanjutnya, efisien untuk mengelola file website dan bisa diakses dari mana saja asal ada internet yang terhubung ke perangkat kita. Selanjutnya juga mendukung kerja tim dalam berbagi data. Selanjutnya, contoh penggunaan FTP dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, seorang mahasiswa mengupload tugas ke server kampus, atau web developer upload file website ke hosting. Perusahaan mengirim data laporan ke server pusat. Selanjutnya itu kelebihan dan kekurangan FTP. Kelebihannya itu FTP ini sangat mudah digunakan oleh orang siapa saja. Selanjutnya cepat untuk transfer file besar tanpa ribet. Selanjutnya itu banyak aplikasi pendukungnya. Kekurangan FTP ini salah satunya itu FTP bisa kurang aman jika menggunakan FTP yang standar tanpa pengamannya. Selanjutnya itu FTP ini perlu pengaturan login. Dan yang selanjutnya itu kalau koneksi lambat, pengiriman filenya juga bisa terganggu atau lambat. Baiklah, kita masuk ke materi yang ketiga, yaitu tentang DNS. DNS adalah kependekan dari Domain Name System. Secara sederhananya, DNS adalah sebuah sistem yang menerjemahkan nama domain yang mudah diingat manusia, seperti google.com atau wikipedia.com dan lain-lain, menjadi alamat IP yang dipahami oleh komputer seperti 142.251.46.238. Tanpa DNS, kita harus mengetikkan deretan angka IP yang rumit setiap kali ingin mengunjung sebuah situs web. DNS bekerja secara otomatis di balik layar dalam hitungan milidetik. Komponen atau bagian utama DNS dalam sistem DNS. Dalam sistem DNS terdapat beberapa pemain penting yang bekerja sama untuk mencarikan alamat sebuah situs. Yang pertama yaitu DNS Recursive Resolver. Ini adalah pemberhentian pertama bagi permintaan Anda. Biasanya dikelola oleh ISP seperti IndiHome atau Biznet. Tugasnya adalah menjadi kurir yang berkeliling dan bertanya ke server lain untuk menemukan alamat IP yang Anda minta. Selanjutnya itu root name server. Ini adalah server tingkat tinggi. Root server tidak tahu alamat IP situsnya, tapi ia tahu siapa yang mengelola domain tingkat atas seperti .com, .net atau .id. Selanjutnya itu TLD name server atau top level domain, domain level atas. Server ini mengelola informasi untuk akhiran domain tertentu. Jika Anda mencari .com, maka TLD server khusus .com yang akan memberikan petunjuk selanjutnya. Selanjutnya itu authoritative name server. Ini adalah pemegang informasi terakhir. Disinilah tersimpan data asli alamat IP dari sebuah website. Server ini akan memberikan jawaban final kepada sang kurir atau resolver. Yang ketiga itu langkah-langkah cara kerja DNS itu sendiri. Proses ini disebut dengan DNS lookup. Urutannya itu yang pertama itu permintaan dari user. Anda mengetik nama website di browser bertanya pada komputer, lalu komputer bertanya apakah kita punya alamat IP untuk nama ini.
Selanjutnya komputer mengecek memorinya sendiri atau change. Jika belum ada, ia bertanya ke recursive resolver. Lalu resolver ini bertanya pada root server. Root menjawab, saya tidak tahu IP-nya, tapi silahkan tanya ke server yang mengurus.com. Bertanya ke TLD, resolver pergi ke TLD server, dan dia menjawab, oh, nama itu ada di bawah pengawasan autoritatif server ini, silahkan ke sana. Mendapatkan alamat IP, autoritatif server memberikan alamat IP yang benar, misal 10.20.30.40 dan selanjutnya. Selanjutnya resolver memberikan alamat IP itu ke browser, dan browser langsung menarik data dari server website tersebut agar muncul di layar Anda. Selanjutnya itu tujuan dan manfaat DNS. Mengapa sistem DNS diciptakan? Yaitu yang pertama untuk kemudahan mengingat. Manusia jauh lebih mudah mengingat kata-kata daripada ribuan deretan angka IP yang unik untuk setiap website. Manusia lebih mengingat kata-kata huruf daripada angka, karena huruf itu cara bacanya bisa digabungkan, tidak dengan kata. Selanjutnya yaitu untuk keamanan. DNS memungkinkan penggunaan sertifikat keamanan SSL, sehingga transaksi data internet bisa terenskripsi. Selanjutnya itu untuk kemudahan perubahan server. Jika pemilik website pindah server, mereka cukup mengubah data DNS-nya saja. Penggunaan tetap bisa mengakses dengan nama domain yang sama. Selanjutnya itu untuk kecepatan akses. Dengan sistem penyimpanan sementara atau change, DNS tidak perlu selalu bertanya ke server pusat jika alamat yang sama sering dikunjungi. Selanjutnya itu jenis-jenis catatan DNS atau DNS record. Informasi di dalam DNS disimpan dalam beberapa tipe catatan yang berbeda fungsinya. Yang pertama yaitu address record. Catatan ini paling dasar yang mengarahkan nama domain langsung ke alamat IPv4. Selanjutnya itu A4 record atau AAA record. Sama seperti address record, tapi digunakan untuk alamat IPv6, protokol internet versi terbaru yang lebih panjang. Selanjutnya itu jenis yang ketiga yaitu CNAME record atau Phonological Name. Digunakan untuk membuat alias, misalnya mengarahkan www.nametoko.com agar tetap merujuk ke domain utama yaitu nama toko.com. Itu yang kelima, MX record atau mail exchanger atau mail tukar. Catatan khusus yang memberitahu kemana email harus dikirimkan. Tanpa ini, domain Anda tidak bisa menerima email. Selanjutnya, TXT record atau text record digunakan untuk menyimpan informasi teks tambahan. Biasanya untuk verifikasi keamanan bahwa Anda adalah benar pemilik domain tersebut. Selanjutnya, keamanan jaringan pada DNS. DNS juga memiliki keretanan sehingga muncul beberapa teknologi pengaman yang canggih. Misalnya DNSSEC, yaitu memberikan tanda tangan digital pada data DNS untuk memastikan informasi yang Anda terima tidak dipalsukan oleh hacker. Selanjutnya itu DOH, DNS over HTTPS. Dia itu menginskripsi permintaan DNS agar tidak bisa. Baiklah, kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu tentang web server. Apa itu web server? Web server adalah sebuah sistem, bisa berupa fisik atau non fisik atau aplikasi, yang bertugas melayani permintaan kita saat ingin membuka sebuah website. Ibaratnya begini,
Kalau kamu pergi ke restoran, web server itu adalah pelayanan. Kamu sebagai pembeli memesan menu, lalu si pelayan ini akan mengambilkan makanan dari dapur dan menyajikannya di meja kamu. Tanpa pelayan ini, kamu tidak bisa mendapatkan apa yang kamu mau dari dapur restoran tersebut. Fungsi dan tujuannya itu, tujuan utamanya adalah menyediakan konten kepada pengguna internet. Fungsinya ada beberapa fungsi, antara lain yang pertama itu menyimpan data di website, seperti menyimpan file HTML, gambar, video, audio, dan lain-lain. Selanjutnya itu untuk memproses permintaan, yaitu menerima alamat yang kamu ketik di browser. Selanjutnya untuk menampilkan halaman website ke layar HP atau komputer kamu. Selanjutnya itu untuk memastikan hanya orang-orang yang berhak bisa mengakses data tertentu. Komponen utama web server adalah yang pertama, perangkat keras atau hardware. Komputer server asli yang fisiknya ada di gedung di data center. Komputer ini harus nyala 24 jam non-stop. Selanjutnya itu perangkat lunak atau software, aplikasi yang diinstal di dalam komputer tadi untuk mengatur lalu lintas data seperti Apache atau Nginx. Selanjutnya protokol HTTP atau HTTPS. Bahasa HTTP atau HTTPS ini adalah bahasa yang digunakan web server untuk ngobrol dengan browser kamu. Selanjutnya itu file website, isi dari website itu sendiri seperti tulisan, foto, video, dokumen, editing, dan lain-lain. Selanjutnya itu cara kerja web server, versi yang mudah. Selanjutnya server mencari file web search, mencari file Google di dalam memorinya. Yang keempat itu server mengirim balik. Jika ketemu, server mengirim file-file tersebut ke Chrome kamu, lalu Chrome menyusun file tadi jadi tampilan Google yang biasa kamu lihat. Selanjutnya itu Chrome menyusun file yang tadi tampilan Google yang bisa kamu lihat. Selanjutnya itu jenis-jenis software web server yang sama, seperti Apache, Nginx, Lightspeed atau ISS, yaitu Internet Information Service. Selanjutnya manfaat web server ini, ada beberapa manfaat, yaitu untuk website kamu bisa diakses orang dari seluruh dunia kapan saja. Lalu semua data tersimpan rapi di satu tempat atau server, disebut dengan server, bukan di komputer pribadi. Fungsi selanjutnya itu, manfaat selanjutnya itu memiliki sistem proteksi untuk mencegah hacker merusak tampilan website kamu. Kelebihan dan kekurangannya, yaitu kelebihan bisa menampung banyak pengunjung sekaligus. Selanjutnya, konfigurasi yang fleksibel, bisa diatur sesuai kebutuhan dan mendukung berbagai bahasa pemrograman seperti PHP, Python, JS atau C++. Kekurangannya itu butuh biaya sewa, hosting jika ingin online terus. Jika server mati atau down, website sama sekali tidak bisa dibuka. Lalu butuh perawatan, maintenance agar tidak lemot atau kena virus. Selanjutnya, materi yang kelima itu tentang keamanan jaringan. Apa itu keamanan jaringan? Keamanan jaringan atau network security adalah segala upaya atau aturan alat yang digunakan untuk melindungi jaringan komputer kita dari tamu tak diundang, seperti hacker dan virus. Pencurian data atau kerusakan sistem. Bayangkan jaringan internet itu seperti sebuah rumah. Keamanan jaringan adalah pagar, kunci pintu, CCTV, dan satpam yang menjaga agar rumah tersebut tetap aman dan isinya tidak dicuri oleh orang jahat. Yang kedua itu fungsi dan tujuan keamanan jaringan. Tujuan utama itu dikenal dengan istilah CAI Trade, itu kerahasiaan, memastikan hanya orang yang punya izin yang bisa membaca data. Contohnya seperti chat WA, kamu nggak bisa baca orang lain. Hanya itu keutuhan, itu menjamin tidak diubah-ubah saat dikirim. Contoh, kamu kirim uang 10.000, jangan sampai berubah jadi 1 juta di jalan.
Selanjutnya itu memastikan jaringan dan data selalu bisa diakses saat dibutuhkan. Jangan sampai server down gara-gara diserang. Selanjutnya itu komponen utama dalam keamanan jaringan. Ada beberapa alat tempur yang bisa digunakan, yaitu contohnya seperti firewall, antivirus, anti-malware, VPN, IDS atau APS. Firewall adalah satpam digital. Ia mengecek siapa saja yang masuk keluar jaringan. Kalau mencurigakan langsung diblok. Kalau antivirus atau anti-malware, yaitu polisi yang bertugas mencari dan membasmi program jahat seperti virus yang sudah terlanjur masuk ke perangkat. VPN atau Virtual Private Network, yaitu terowongan rahasia yang menginskripsi data kamu saat berinternet biar nggak bisa diintip. Selanjutnya cara kerja keamanan jaringan ini, yang versi murahnya itu sistem mengenal siapa kamu lewat username atau password. Lalu sistem membuktikan itu benar kamu, biasanya pakai kode OTP atau sidik jari atau password lainnya. Selanjutnya data yang kamu kirim diacak jadi kode rahasia. Jadi kalaupun dicuri di tengah jalan, si pencuri nggak bisa paham isinya. Selanjutnya sistem terus memantau apakah ada aktivitas aneh. Misal ada yang mencoba login 100 kali dalam semenit. Selanjutnya itu jenis-jenis serangan yang harus diwaspadai supaya tahu cara jaganya. Pertama itu link palsu yang pura-pura jadi login bank atau media sosial yang nyolong paspor. Itu menyerbu website dengan jutaan trafik palsu sampai websitenya pingsan atau tumbang. Selanjutnya itu virus yang mengunci file kamu dan minta uang tebusan kalau file kamu itu mau balik ke kamu. Selanjutnya hacker yang nguping pembicaraan atau transaksi kamu di wifi publik. Selanjutnya itu manfaat menjaga keamanan jaringan. Kenapa ini penting? Itu yang pertama itu data pribadi agar aman, seperti foto, dokumen, rahasia nggak tersebar luas. Menghindari kerugian uang. Kalau kamu punya bisnis, website yang aman bikin pelanggan makin percaya. Selanjutnya itu nggak perlu takut komputer tiba-tiba rusak atau data hilang karena virus. Kelebihan dan kekurangannya. Kelebihan keamanan jaringan ini itu memberikan rasa aman saat berinternet, melindungi aset digital yang berharga, selanjutnya mencegah kerugian besar di masa depan. Kekurangannya itu terkadang bikin akses jadi sedikit lebih repot, misalnya harus input OTP terus. Selanjutnya alat keamanan yang canggih biasanya berbayar dan cukup mahal, yaitu bisa bikin koneksi sedikit lebih lambat, terutama kalau pakai VPN yang berat. Baiklah, mungkin sekian penjelasan dari saya tentang kelima materi tersebut, yaitu tentang multiplexer, TP, DNS, web server, dan keamanan jaringan. Apabila ada kesalahan kata atau kesalahan penyebutan dalam pembuatan video tersebut, saya minta maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.